Bangkrut merupakan kata-kata yang seram, dan tentu saja sebisa mungkin dihindari oleh para pebisnis. Pemicu kebangkrutan ada bermacam-macam. Apabila gagal mengidentifikasi penyebabnya, maka siap-siaplah bergelut dengan permasalahan keuangan. Nah, berikut sahabat trainer akan membahas 5 hal yang bisa membuat kamu bangkrut. Kira-kira apa saja? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke video pembahasannya. 1. Manajemen utang yang buruk. Memiliki manajemen dalam urusan utang piutang saja tidak cukup. Karena selain itu, wajib terdapat manajemen utang yang baik. Sebagian orang mengambil opsi utang demi kebutuhan. Dan utang bukanlah suatu pilihan atau opsi buruk. Berbeda dengan utang tanpa rencana yang matang, dan cara untuk melunasinya. Saat sebelum berhutang, hitung dahulu kemampuan finansial kita buat memastikan seberapa banyak pinjaman yang dapat diambil, serta berapa lama jangka waktu pengembaliannya. Biasanya, cicilan utang per bulan tidak boleh lebih dari 30% pendapatan. Misalnya total pendapatan kamu 10 juta rupiah, cicilan yang dianjurkan merupakan 3 juta rupiah per bulan. Bila lebih dari itu, terdapat resiko gagal untuk membayar, yang akibatnya bisa membuat seseorang bangkrut. 2. Gaya hidup konsumtif. Banyak kebangkrutan yang bermula dari gaya hidup yang konsumtif. Di saat proses belanja semakin mudah, godaan untuk membeli barang-barang juga kian besar. Untuk menanggulangi godaan tersebut, kita wajib menanamkan prinsip kebutuhan di atas kemauan. Penuhi dahulu seluruh kebutuhan, barulah memikirkan keinginan. Misalnya wajib bayar tagihan kartu kredit, tetapi ada handphone keluaran terbaru. Orang yang mempunyai gaya hidup konsumtif, tentu memilih untuk menunda pembayaran tagihan, ataupun paling tidak bayar nominal minimum, kemudian kredit ponsel tersebut. Hal ini sangat beresiko, terutama apabila masih memiliki handphone yang bagus. Tanpa sadar, kita tengah sedang menggali kubur sendiri, apabila mengutamakan kemauan di atas segalanya. 3. Tidak mempunyai dana darurat. Hidup kadangkala tidak cocok dengan rencana, termasuk juga dalam hal keuangan. Karena itulah dana darurat sangat bermanfaat demi menghindari kebangkrutan. Dana darurat merupakan uang yang disisihkan dari pemasukan setiap bulan, sampai dirasa lumayan sebagai dana cadangan. Jadi kamu tidak terlalu khawatir jika terjadi sesuatu yang memerlukan dana besar. Misalnya tiba-tiba kena pemutusan ikatan kerja, atau karena terjadi krisis pada perusahaan. Bisa jadi terdapat pesangon, tetapi dana darurat tetap dibutuhkan, sebab kamu tidak akan lagi mendapat pendapatan atau gaji setiap bulannya. Secara universal, untuk lajang, dana darurat total dianjurkan sebesar 5-7 kali lipat pendapatan per bulan. Sementara itu untuk yang telah berkeluarga, paling tidak 8 kali pendapatan per bulan. 4. Tidak mempunyai proteksi asuransi. Mirip dengan dana darurat, perlindungan berbentuk asuransi dibutuhkan untuk menangani ancaman bangkrut. Asuransi sendiri dibedakan jadi beberapa macam sesuai kegunaannya. Tinggal kita lihat mana yang paling cocok dengan resiko yang kita tanggung. Untuk kepala keluarga dengan istri tidak bekerja misalnya, asuransi jiwa dapat dipertimbangkan untuk antisipasi bila terjadi perihal yang membuatnya tidak dapat lagi cari nafkah. Dana pertanggungan asuransi dapat dimanfaatkan pada saat hal itu terjadi. Dari kantor bisa jadi sudah terselip asuransi, tetapi umumnya proteksinya terbatas. Untungnya manfaat asuransi swasta saat ini dapat dikombinasikan dengan BPJS Kesehatan. 5. Kerja seadanya. Bangkrut tidak selalu berarti jatuhnya seseorang ke lubang utang yang dalam dengan seketika atau mendadak. Pada saat orang bekerja seadanya alias karirnya mentok, artinya penghasilannya pula tidak akan berubah. Dan pada akhirnya, kebangkrutan akan menyapa lantaran pengeluaran hidup yang kian besar, dan tidak selaras dengan pendapatan yang diterima. Ujung-ujungnya kamu akan berutang, guna untuk mengakali defisit atau anggaran kebutuhan hidup lebih besar dibandingkan penghasilan. Awal mulanya bisa jadi permasalahan akan tampak terselesaikan. Padahal bom waktu sedang ditanam dan terus berdetak sampai waktunya meledak. Utang akan terus berbunga hingga pada akhirnya kita tidak mampu membayarnya. Nah, itu dia tadi 5 hal yang bisa membuat Anda bangkrut. Jika video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.